warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak Guru. Nah, hari ini siapa yang tidak sekolah? Saya. Sama dengan saya. Kenapa dia tidak sekolah? Tidak. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Supaya apa yang kita pelajari hari ini betul-betul kita dapat paham. Jadi, doa dulu. Pagi itu doa. Semua berdoa yang lainnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk waktu. Nah, anak-anak, sekarang siapkan alat tulisnya. Coba. Sudah? Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kenapa? Supaya rasa nasionalisme kalian terhadap Indonesia. Ya, jadi kalau duduk, belakang, yang lain semua berdiri. Semua harus menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Silakan. Daulah Pancasila, akulah pendukungmu. Salut semuanya. Nah, anak-anak, supaya semangat, kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Anak-anak, sekarang perhatikan semua ke depan. Nah, coba lihat gambar yang ada di bawah. Kira-kira gambar kalian lagi ngapain itu? Menghayal. Menghayal ingin apa itu? Ingin membuat. Nah, kalian pernah tidak menghayal ingin membuat bayangan? Sekarang kalian lagi dengan membuat semua sudah membayangkannya. Nah, ketika kalian menghayal ingin membuat bayangan, apa yang kalian pikirkan awal pertama? Menyiapkan alat dan bahan. Ketika kalian sudah menyiapkan alat dan bahan, apa lagi? Dia mencari informasi tentang bagaimana cara membuat bahan, baik dari kakak kalian, orang tuanya kalian, maupun tutorial yang ada di YouTube. Itulah yang kita akan pelajari di sini. Karena kalian pikirkan tadi, itulah cara berpikir komputasional. Ya, jadi kalian sudah memikirkan ketika ingin membuat yang baca, apa hal-hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama tadi, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah mencari informasi bagaimana cara membuat. Nah, dari materi ini selanjutnya kita akan membahas materi ini lebih dalam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati video melalui tayangan program, siswa dapat memahami konsep berpikir komputasional dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi secara kelompok, siswa dapat menganalisis prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi itulah tujuannya. Semua kalian tahu apa yang akan kalian pelajari selanjutnya. Ya, kedua tujuan. Jadi Bapak harap dalam proses pembelajaran semua tidak ada yang
sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, ya anak-anak, jadi Bapak akan menyampaikan alur pembelajaran kami. Ya, nanti kalian berdiskusi, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Jadi semangat tidak untuk kalian bekerja kelompok. Semangat! Coba tepuk semangat! Jadi anak-anak semua menonton, ya, menyimak dengan baik. Teman-teman, kenalin, aku Ujo. Hari ini kita bakal seru-seruan dan belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin Ujo ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan. Lengkap banget ya. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Tadi kalian sudah menonton video yang Bapak tayangkan terkait bagaimana berpikir komputasional. Ada berapa berpikir komputasional itu? Apa saja, siapa yang tahu? Ya, apa? Abstraksi. Siapa yang lain? Ya. Ya, yang lain? Yang lain? Apa? Ada 4 ya? Nah, sekarang anak-anak, siapa tahu apa itu diskomposisi? Ya, apa diskomposisi? Memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil ya, dari masalah besar yang itu. Nah, anak-anak, apa kira-kira contohnya itu? Berpikir diskomposisi apa? Masalah yang besar jadi hal kecil. Coba kau memberikan contohnya. Apa contohnya diskomposisi? Misalnya kelas ini berantakan. Nah, coba kalian pikirkan apa saja bagian-bagian kecil yang kita bisa pikirkan supaya bersih kelas. Pertama ya menyapu. Apa lagi? Merapikan buku. Apa lagi? Ya, merapikan meja. Apa lagi? Ya, betul. Nah, ketika kalian bertugas menemukan kelas yang kotor, sehingga kalian berpikir satu posisi bagaimana strateginya agar kelas menjadi bersih. Itu contoh dari diskomposisi. Nah, yang selanjutnya pola. Apa itu pola? Ya. Terus juga aku mengenali kejadian yang berulang. Ada yang tahu apa itu pola? Selain yang tadi? Ya. Menemukan pola yang bisa diulang kembali. Iya, menemukan pola yang diulang kembali, peristiwa yang terjadi sehingga kita mengetahui yang akan datang seperti apa. Ya. Nah, siapa tahu memberikan contohnya? Pola diulang kembali apa contohnya? Kegiatan apa contohnya? Gempa kemarin ya. Kemarin ada gempa. Nah, kenapa kemarin itu orang tua kalian menjemput? Kenapa? Karena menunjukkan akan ada susulan. Sehingga orang tua kalian itu sudah melakukan berpikir dan mengenal kok. Nah, dokumen itu apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Iya, apa? Langkah untuk menyelesaikan tugas. Iya, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Ada tahu yang lain? Tahu yang tahu? Untuk menyelesaikan langkah-langkah yang sistematis. Menyelesaikan masalah-masalah dengan langkah-langkah yang sistematis. Artinya algoritma. Nah, contohnya, apa tahu contohnya? Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita menggosok nih, itu algoritma juga. Dia
di situ. Mengerti semuanya? Nah, selanjutnya apa lagi yang belum? Mengenal pola sudah. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Siapa tahu? Mencari, ya apa? Fokus ke hal yang penting. Fokus ke hal-hal yang penting. Yang lain tahu? Istilah lain? Yang lain tahu? Untuk mencari informasi yang tidak relevan, ya? Itu relevan itu semua hanya fokus pada yang penting. Coba ada contohnya, siapa tahu contohnya? Ada yang tahu contohnya? Ini Pak, ada Apa? yang disebut anti di rumah kemarin. Oh ya, Biar kita beli Pak. oh ya, ketika kalian disuruh sama orang tua kalian untuk memberi berita barang, jadi kalian fokus tentang gambar, meskipun banyak di situ barang-barang yang lain, kalian fokus hanya membeli roti tawar. Iya. Paham semuanya? Ya. Nah, sekarang anak, Bapak untuk kalian di kelompok, ya. Setiap kelompoknya ini sudah terwakilkan. Ya, masing-masing karakter kalian, ya. Ini kita dengarkan. Itu berharap kalian itu benar-benar berdasar, ya, boleh membedakan teman-teman yang lain. Mengerti semuanya? Coba dulu semuanya. Tepuk semangat. Ya. Nah, anak ada 4 tugas APD. Maka bagi sekarang secara acak mau bagi ya. Jadi setiap kelompok itu akan mengerjakan APD. Ya. Ini. Ya. Nah, anak-anak, coba semuanya secara kelompok perhatikan juga APD-nya. Perhatikan. Jadi anak-anak, sekarang kalian lihat tugas APD-nya semua. Di dalam APD ini ada petunjuk cara menyelesaikan tugas. Berarti, nah, ada yang LKPD-nya mengerjakan diskomposisi, ada LKPD-nya yang mengerjakan pola, ada algoritma, dan juga ada abstrak. Nah, coba kalian lihat dulu, bisa tidak kalian kerjakan itu? Sekarang lihat LKPD-nya. Yang pertama di situ ada petunjuk, ya. Dari petunjuk inilah kalian bisa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Bapak harap kalian beraktif, ya. Paham semuanya? Bisa mengerjakan? Bisa. Nah, sekarang anak-anak kalian Pagi cerah kita berangkat sekolah. Selesai impres terus tercinta. Belajar rajin, bermain bersama. Mata pelajaran coding, gembira penuh warna. Mari teman-teman kita belajar. Berpikir komputasional luar biasa. Dekomposisi, abstraksi juga, algoritma, pola kita kuasai semua. Dengan semangat kita melangkah maju. Cita-cita tinggikan kita tuju. Ilmu pengetahuan jadi bekal kita untuk masa depan bangsa tercinta. Mari teman-teman kita belajar. Berpikir komputasional luar biasa. Dekomposisi, abstraksi juga,
algoritma, pola kita kuasai semua. Mari teman-teman kita belajar berpikir komputasional luar biasa. Dekomposisi, abstraksi juga, algoritma, pola kita kuasai semua. Isi Inggris dulu tempat kita berbakti, bersama guru wujudkan mimpi. Anak Indonesia cerdas dan mulia, membangun negeri selamanya. Impres Torue tempat kita berbakti, bersama guru wujudkan mimpi. Anak Indonesia cerdas dan mulia, membangun negeri selamanya. Ya anak-anak, sekarang kelompok berapa yang memajukan duluan? Angkat tangan. Saya. Ya, kelompok 3 dulu. Beri tepuk tangan untuk memajukan semuanya. Nah, semuanya nanti memperhatikan ayat di sini. Di sini. Ya, oke. Ayo. Assalamualaikum, saya dari kelompok 3 ingin membacakan tentang diskusi kelompok. Nomor 1, kamar tidur berantakan, kaca menjadi lantai kecil, dekomposisi, merapikan pakaian, membawa sampah, menyapu, dan merapikan. Nomor 2, menyiapkan beragam bola, menyiapkan tas, menyiapkan dan melakukan. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, di sini dulu. Di sini dulu. Jadi anak-anak, apakah ada tambahan? Ya. Ya, sudah bagusnya. Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jangan dulu. Nah, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Ayo semuanya. Ya. Ayo. Oke, kita semua dengan kelompok 1 akan membacakan diskusi kelompoknya. Oke, ayo silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Iya, silakan. Nomor 1, pola bentuk bulat, segitiga bulat, segitiga bulat. Gambar apakah yang seharusnya muncul setelah bulat? Jawaban segitiga. Pola angka 2, 4, 6, 8. Apa yang seharusnya muncul setelah 10? Baik 10. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, apakah ada tanggapan? Ya. Iya, sangat bagus, silakan tutup. Oke. Nah, selanjutnya kelompok 2. berapa yang belum? Iya, kelompok 4 dulu. Ayo maju kelompok 4 semuanya, ayo maju. Ayo maju kelompok 4. Ya. Ayo. Oke. Semua perhatikan, yang lain kelompok lain semua perhatikan. Oke. Kelompok 4 silakan. Selanjutnya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Apakah ada tanggapan? Ya, apa tanggapan? Ya, sangat bagus tadi ya. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Iya.
Dua, mengucapkan presentasi logika. Ya. Nomor satu, masalah. Kemudian membeli apa di pasar, kemudian diberikan ke potongannya, itu pasti penting. Kemudian diberikan ke potongannya. Ya. Dua, Budi membeli 5 apel di pasar. Nah, iya, beri tepuk tangan semua. Oke, bawa ini ya. Nah, anak-anak. Jadi anak-anak setelah kalian tampil, sudah mulai tadi ya, sikapnya, bagaimana tanggung jawabnya, sama presentasi ya, ada 8 keputusan yang perlu. Nah, jadi ya semua menurut Bapak sangat baik memberikan hasilnya, tapi ada yang terbaik. Menurut Bapak, kelompok yang terbaik dari presentasi ini adalah kelompok beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Kenapa? Ketika waktu dia maju ke depan, semua timnya tidak ada yang tertawa, semua bersungguh-sungguh. Ya, kelompok berapa yang dapat? Kelompok 4. Ya, di sini kelompok 3. Mengerti semuanya? Iya, kelompok 4. Ya. Oke, nah, jadi anak-anak, dalam proses pembelajaran ada hal yang kalian belum pahami? Ada? Sudah tahu semua? Ada berapa tadi prinsip berpikir komputasional? Apa saja? Komposisi, abstraksi, algoritma. Jadi semua sudah paham? Sekarang anak-anak kita dulu semuanya. Ya anak-anak, sekarang waktunya kita menyimpulkan materi yang kita sudah belajar. Nah, apa yang pertama terkait apa itu berpikir komputasional? Siapa tahu? Siapa? Ya. Kata ini kembali kemampuan yang dapat menyelesaikan atau persoalan sehari-hari menggunakan teknik komputer. Iya, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Supaya agar apa? Siapa tahu? Agar efektif, efisien, dan optimal. Nah, apalagi tadi? Kita pelajari tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja tadi? Diskomposisi, mengenal pola abstraksi dengan algoritma. Coba, kalau diskomposisi apa? Siapa tahu? Tembak. Diskomposisi. Ya. Diskomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, betul kan? Kalau untuk algoritma, siapa tahu? Algoritma menyusun, ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Ya, menyusun apalagi juga. Nah, kalau pola, siapa tahu tadi pola? Saya lupa. Yang lain, pola yang lain siapa tahu pola? Menemukan, Pola yang digunakan. ya menemukan masalah dari pola yang terulang kembali. Ya, betul kamu semuanya dulu. Nah, kalau abstraksi itu apa siapa tahu? Saya Ya, apa? fokuskan hal yang lain. Ya, fokus ke hal-hal yang penting bukan hal yang lain. Ya, betul kan untuk pagi. Terakhir kan fokus ke hal yang penting. Kalau disuruh antar bapak ke pasar hanya beli kue, jangan diminta beli permainan. Ini habis nanti uangnya bapak. Itu maksudnya ya? Gimana penelitian pagi hari ini? Mau apa yang buat kalian senang? Bapak, jika kamu ingin membangun rumah seperti gambar di atas, bagaimana cara menerapkan prinsip komposisinya? A. Membangun seluruh rumah sekaligus dalam satu waktu. B. Membagi menjadi bagian atap, dinding, pintu, jendela, dan fondasi. Yang C. meniru rumah tangga persis sama. Atau D. membeli rumah yang sudah jadi. Yang mana jawabannya? Ya, berapa? B. Coba kita lihat dulu B. Kita pilih. Jawabannya ya benar. Membagi dulu jadi hal-hal kecil. Orang mau bangun rumah kan, ya buatkan jendela, ya buatkan pintunya kan seperti itu, buat temboknya. Nah,
Selanjutnya, ini dia ada angka di sini. Mengenal pola ada 2, 4, 6, 8. Kira-kira selanjutnya apa itu? 10. Dia pola apa itu? Pola ditambah 2. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah apa? B. Ya, jawabannya betul B. Selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kita memecahkan soal abstraksi? Peta di atas menerapkan prinsip abstraksi dengan cara apa? Lihat di sini. Ya, A menampilkan semua detail pohon orang yang menyerang. B hanya menampilkan informasi penting jalan dan bangunan utama. C menggunakan foto screen dan tulisan detail, menampilkan peta dan ukuran. Jawabannya apa ini? C. Jawabannya B. B. Ya, hanya poinnya saja dia tidak tampilkan di situ pohon apa segala halnya, sehingga apa? Orang mudah untuk mencari. Kita lihat. Ya, jawabannya B. Nah, kalian sudah paham semuanya? Sudah? Mau kita belajar di kelas selanjutnya seperti ini? Jadi nanti selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan coding, ya berarti komputer coding dengan teknik berpikir komunikasi. Jadi nanti ada yang ada di robot, ada yang menginstruksikan. Ini kita belajar selanjutnya. Senang tidak nanti? Nah, karena sudah selesai pembelajaran, Bapak ini pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.